Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Erni Masdupi, SEMSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Konsentrasi Keuangan. Dan untuk teman-teman seperjuangan semuanya. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul lagi di Zoom meeting pada hari ini. Tak lupa sholawat beriringan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan hingga zaman terang benderang yang penuh dengan keilmuan saat ini. Nah, baiklah, perkenalkan saya Japa Meta Putri Utari dengan NIM 20059515. Di sini saya akan mempresentasikan artikel proposal mengenai risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Nah, baiklah, yang pertama itu bab 1 itu ada pendahuluan yang terdiri memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan bab 2 itu ada kajian teori, ada teori, kerangka konseptual, hipotesis penelitian, metode penelitian itu ada jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, baiklah, untuk masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Risiko likuiditas perlu dipantau sebagai bagian dari proses manajemen risiko seluruh perusahaan dengan mempertimbangkan risiko pasar dan risiko kredit untuk memastikan masalah stabilitas neraca dan manajemen risiko likuiditas yang dinamis. Kapitalisasi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas. Perusahaan yang lebih besar dengan akses yang lebih besar ke pasar kertas komersial, di mana memiliki kebutuhan yang lebih rendah untuk menahan likuiditas dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nah, likuiditas ini merupakan salah satu indikator stabilitas keuangan yang penting karena kekurangan likuiditas di satu perusahaan itu dapat menyebabkan krisis sistemik di sektor investasi karena operasinya saling berhubungan. Ini menurut Sharpe tahun 2017. Nah, selanjutnya itu ada batasan masalah. Nah, agar penelitian ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penelitian ini berfokus pada pengaruh antara risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, ada perumusan masalah untuk penelitian ini yaitu pertama, bagaimana risiko likuiditas mempengaruhi kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah struktur modal perusahaan telekomunikasi berpengaruh terhadap risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Ketiga, apakah tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat itu bagaimana manajemen risiko likuiditas ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Lalu untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko dapat meningkatkan kinerja keuangan pada telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk manfaat penelitiannya itu bagi penulis itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian konsentrasi keuangan. Nah, untuk bagi akademis, ini hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai pengaruh risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, baiklah, masuk ke bab 2 itu kajian teori. Yang pertama itu ada teori. Nah, teori yang digunakan untuk penelitian ini, pertama ada teori risiko likuiditas. Nah, teori ini menggambarkan hubungan antara likuiditas perusahaan dan risiko keuangan. Nah, kedua ada teori manajemen likuiditas. Nah, teori ini membahas strategi dan kebijakan manajemen likuiditas perusahaan, yang pengelolaannya itu efektif terhadap risiko likuiditas, mencakup manajemen kas, pengelolaan arus kas, penggunaan instrumen keuangan, dan akses ke pasar modal. Nah, itu selanjutnya itu ada teori kinerja keuangan, di mana ada dua teori pada teori kinerja keuangan ini, yaitu teori struktur modal. Yaitu teori ini melibatkan pemahaman tentang pengaruh struktur modal, yaitu rasio antara hutang dan ekuitas perusahaan terhadap kinerja keuangan. Lalu yang kedua ada teori efisiensi pasar. Nah, teori ini menjelaskan bahwa harga saham dan informasi keuangan yang relevan tercermin secara efisien di pasar. Nah, selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptualnya ini di mana risiko likuiditas ini sebagai variabel X1 yang memiliki pengaruh pada yang berpengaruh pada kinerja keuangan, itu variabel Y, dan struktur 2 model X sebagai X2, tingkat inflasi sebagai variabel X3, dan manajemen risiko ini sebagai variabel X4. Nah, untuk variabel Y-nya itu ada kinerja keuangan. Nah, selanjutnya itu hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan pada rumusan massa dan kajian teori di atas tadi, maka hipotesis atau jawaban sementara untuk penelitian ini yaitu untuk hipotesis 1, ini risiko likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua tuh struktur modal, hipotesis keduanya itu struktur modal perusahaan telekomunikasi berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, untuk hipotesis ketiga, ini tingkat inflasi berpengaruh terhadap risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk hipotesis empatnya, itu manajemen risiko berpengaruh terhadap penurunan risiko likuiditas dan peningkatan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya itu masuk ke bab 3, itu metode penelitian. Nah, yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini itu ada penelitian kuantitatif. Nah, jenis penelitian ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data numerik tentang risiko likuiditas dan kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang ada tentang risiko likuiditas dan kinerja keuangan pada subsektor telekomunikasi di BI. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada objek penelitian. Nah, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya itu subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Nah, untuk populasi sampelnya itu populasinya ya, pada penelitian ini itu semua perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Nah, untuk sampelnya, nah pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan metode purposive sampling, yang berarti metode pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu.
Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari informasi finansial subsektor telekomunikasi periode 2018 sampai 2022 yang tertera di Bursa Efek Indonesia dan bisa diakses lewat website www.idx.co.id. Nah, terakhir itu ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada analisis deskriptif, itu menganalisis data yang dikumpulkan, dan analisis regresi, yaitu menganalisis pengaruh variabel independennya, yaitu seperti risiko likuiditas, dan terhadap variabel dependennya, itu seperti kinerja keuangan. Nah, mungkin sekian dari presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.